warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Sekolah Guru. Pada malam hari ini kita akan mencoba membahas pelatihan TKA yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di Sleman kemarin bulan November. Kita coba dari nomor 1, soal bahasa Indonesia. Bagian teks tersebut yang menggambarkan suasana damai. Jadi untuk mencari jawaban ini kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah suasana damai. Setelah ketemu, oh suasana damai. Damai itu berarti tenang dan lain-lain. Kita lihat kalimat pertama. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berbondong-bondong menuju gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasi. Kalau menyampaikan aspirasi berbondong-bondong, tidak ada suasana damai di situ. Kemudian aparat keamanan telah bersiaga sejak pagi mengantisipasi terjadinya anarkis para demonstran. Mereka berjaga dengan sikap penuh kewaspadaan. Di sini belum ada suasana damai. Kita lihat nomor 3. Namun kekhawatiran aparat tidak terjadi. Di sini ada tulisan tidak terjadi. Ini bisa sebagai bukti bahwa di situ ada suasana damai. Kemudian didukung ini, tampak sangat kondusif. Kondusif itu berarti juga damai. Berarti nomor 3 itu bisa menjadi jawaban. Berarti kita lihat, berarti pola jawabannya antara B dan D. Karena B tadi nomor 1 tidak ada, berarti jawabannya D. Kita buktikan bahwa jawabannya adalah D. Bahkan perwakilan pengunjuk rasa berhasil melakukan dialog terbuka. Ketika mereka berhasil melakukan dialog terbuka, berarti mereka ingin melaksanakan demo dengan damai. Kemudian ini untuk menjaga ketenangan. Berarti jawabannya betul ya anak-anak? Jawabannya adalah D, 3 dan 4. Soal nomor 2. Kita lihat soalnya dulu. Jadi ketika kita membaca paragraf, jadi kita sekalian mencari jawabannya. Soalnya adalah latar waktu dan tempat cerita tersebut. Kata kuncinya adalah latar waktu dan tempat. Kita baca dari atas. Suatu sore. Di sini sudah jelas dari kalimat pertama. Ada kata suatu sore. Saat semua siswa bergegas pulang, Risa menemukan pemandangan yang menyentuh nuraninya di dekat taman sekolah. Berarti posisi Risa ini masih di sekolah. Berarti bisa jawabannya adalah suatu sore di sekolah. Kita cek ada nggak jawaban itu. Ternyata ada. Suatu sore di kebun sekolah. Kebun sekolah atau taman sekolah tadi anak-anak? Kita cek. Di sini taman sekolah. Berarti jawabannya bukan D tetapi C. Karena kata kuncinya tadi taman sekolah. Soal nomor 3. Kita turunkan dahulu. Soal nomor 3. Karakter dan tokoh yang sesuai dengan teks tersebut. Kita lihat, kita baca dulu. Suatu sore, saat semua siswa bergegas pulang, Risa menemukan pemandangan yang menyentuh nuraninya. Di dekat taman sekolah, sebuah keran untuk menyiram tanaman mengalami kebocoran. Di sini ada suatu masalah ya, kerannya mengalami kebocoran. Kemudian Risa menghitung dalam hati, membayangkan berapa liter air bersih yang terbuang. Jadi dia merasa eman-eman dengan kebocoran itu. Kemudian Risa datang ke sekolah sambil menenteng 2 ember plastik bekas berukuran sedang. Kemudian dia letakkan di bawah keran bocor. Dari sini sebenarnya sudah ketahuan bahwa Risa itu mempunyai sikap yang peduli. Dia peduli dengan situasi yang ada di situ. Kita cek kalimat bahasanya. Berarti jawaban tekun, buktinya ia membawakan ember-ember berisi tampungan itu bukan tekun ya. Berarti ini salah. Risa cerdik. Buktinya dia menghitung banyaknya air. Tadi tidak menghitung, dia lebih ke membawa ember dari rumah. Kemudian Risa peduli, buktinya dia mengikuti aksi tampung air dari keran bocor yang dilakukan teman-temannya. Itu yang itu bukan Risanya, bukan teman-temannya, tapi Risanya yang dia itu membawa perubahan kecil. Dari situ jelas bahwa peduli di situ sebenarnya bukan jawaban ya.
Berarti di situ jawabannya adalah Sinta empati. Kini Sinta dan teman Risa lainnya melihat air tampungan di ember Risa selalu terisi penuh dalam beberapa jam. Mulai benar-benar mengikuti aksi Risa dengan sadar. Berarti di sini ada unsur empati dari Risa. Jawabannya adalah C. Lanjut, soal nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan teks. Kalau pernyataan yang sesuai dengan teks berarti pernyataannya disesuaikan dengan teks. Di sini kita baca dulu. VOC parenting adalah istilah modern yang digunakan untuk menggambarkan pola asuh orang tua yang selalu mengontrol dan mendikte anak-anak mereka. Berarti selalu mengontrol dan mendikte. Kemudian dalam pola asuh ini anak didorong hanya mencapai ambisi tujuan yang ditetapkan orang tua tanpa ruang untuk eksplorasi minat bakat. Kemudian di sini ada dari orang tua ke anak berarti cuma satu arah. Kemudian efek jangka panjangnya adalah rendahnya inisiatif kemandirian anak. Di sini ada beberapa kata kunci. Jadi untuk mencari jawabannya di semua teks kita harus memahami teksnya dulu. Kita cek pernyataannya. Ini pilihan lebih dari satu berarti bisa dua jawaban. Dalam pola asuh ini, anak-anak didorong untuk mencari bakat, minat pribadi, dan komunikasi antara orang tua dengan anak bersifat dua arah. Berarti jawaban ini salah. Kenapa salah? Karena tadi di teks itu hanya satu arah. Di sini hanya satu arah ya, anak-anakku di sini hanya satu arah di sini. Berarti jawaban A salah. Anak menjadi kurang mandiri dan kurang inisiatif karena terbiasa menunggu perintah. Berarti jawaban itu betul karena ada di sini. Jawaban B atau kedua ini menunggu perintah. Di sini tadi ada mana ini? Hanya menunggu perintah. Ini ada di kalimat terakhir. Berarti B itu jawabannya. Kemudian C, pola asuh ini memiliki ciri utama yang otoriter dan menyerupai cara VOC mengendalikan wilayah. Di sini pola asuh ini memiliki ciri utama yang otoriter. Di sini ada di sini. Kita cek yang keempat dulu. Orang tua mendukung ambisi anak untuk eksplorasi diri sehingga efek jangka panjangnya adalah tingginya inisiatif anak. Ini salah. Karena inisiatifnya berkurang ini di sini. Rendahnya inisiatif berarti jawaban D di sini salah. Berarti jawabannya ini rendahnya inisiatif anak di sini ada. Berarti jawabannya 2 dan 3. Next, berikutnya. Lanjut soal nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan infografis berarti hampir sama dengan soal nomor 4 tadi, cuma ini infografis. Jadi kita samakan pernyataannya dengan teks. Penerapan AI dalam dunia bisnis meliputi robot, otomatisasi, promosi, perluasan jaringan, dan AI generatif. Di sini ada ya, dalam dunia bisnis ada 1, 2, 3. Berarti jawaban A betul. Kita cek jawaban B. Malaysia merupakan negara dengan pemanfaatan AI tahap awal tertinggi, yaitu membuat inisiatif mengenai AI mencapai 60%. Di sini ada tahap awal semua. Kemudian inisiatif itu ada di tahap ketiga sebesar 60%. Itu yang tertinggi. Berarti jawaban ini benar. Kemudian C, Singapura merupakan negara dengan pemanfaatan AI tahap awal terendah yaitu 22% yang membuat inisiatif mengenai AI. Mengenai AI inisiatif ini tahap ketiga. Tahap ketiga Singapura itu 58% bukan 22%. Berarti ini salah. Keempat. Untuk aspek pemanfaatan AI tahap 2, berencana mengembangkan AI Filipina adalah negara dengan capaian terendah yaitu 26%. Awal perencanaan di sini awal pengembangan itu 26%. Filipina, mana Filipina di sini 26%. Itu terendah padahal yang terendah adalah
Singapura 22%. Berarti jawaban ini salah. Next, ke soal berikutnya. Nomor 8. Makna yang paling tepat dari kalimat bercetak tebal. Kalau seperti ini kita maknai yang bercetak tebal itu ada apa saja. Inti dari pendekatan ini adalah melihat perilaku buruk anak sebagai manifestasi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan sebagai kenakalan yang harus dihukum. Berarti di sini itu intinya pendekatan ini sebagai manifestasi dari kebutuhan anak yang tidak terpenuhi dan bukan kenakalan yang harus dihukum. Berarti tidak boleh dihukum. Kita cek jawaban A. Perilaku negatif anak muncul karena orang tua tidak memberikan imbalan. Di situ tidak ada unsur imbalan atau reward. Berarti salah. Perilaku negatif anak adalah cerminan dari keinginan anak untuk mendapatkan imbalan dan hadiah. Intinya di sini tidak ada imbalan dan hadiah. Intinya kebutuhan tidak terpenuhi dan tidak boleh dihukum. Tidak ada hubungannya dengan hadiah. Berarti salah. Anak yang melakukan kenakalan harus selalu dilihat sebagai anak yang membutuhkan lebih banyak kesempatan, bukan seperti itu, bukan lebih banyak kesempatan, tapi bukan perilaku yang harus dihukum. Orang tua harus memahami bahwa di balik perilaku negatif ada ya perilaku buruk berarti negatif. Kemudian terdapat suatu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Itu yang tidak terpenuhi ada. Berarti jawaban yang paling mendekati adalah di nomor 7. Makna kata pendistribusian. Kita cek kalau ada seperti ini berarti kita cek dulu di mana di dalam paragraf. Oh, ada di sini. Kemudian kita baca satu kalimat di situ. Pelaksanaan program ini memerlukan dukungan dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pendistribusian logistik dan bahan pangan yang tepat sasaran. Di sini ada pendistribusian yang tepat sasaran, berarti mendistribusikan itu berarti menyebarkan atau membagi. Kita cek pembagian secara rata atau pengiriman kepada orang atau tempat. Ini tepat sasaran, itu berarti ke orang atau tempat. Berarti pembagian secara rata, berarti jawabannya paling mendekati adalah A. Kita lihat yang lain dulu. Pembagian anggaran atau alokasi dana untuk sebuah program pemerintah. Bukan ini ya, bukan anggaran alokasi dana. Tapi intinya secara rata. Pengiriman standar atau pengukuran kualitas gizi, bukan mengukur kualitas gizi. Intinya pembagian secara rata. Pembagian data, jumlah anak, tidak ada unsur anak di situ, berarti jawabannya A. Nomor 8. Peristiwa penting yang dialami Arya. Jadi peristiwa penting itu peristiwa yang paling buat Arya di situ itu ada yang paling penting. Kita cek apakah yang sejak kecil Arya selalu tertarik pada astronomi, tetapi ia sadar bahwa fasilitas di desanya sangat terbatas. Ia tidak memiliki teleskop modern, bahkan akses internet pun sering terputus. Namun kekurangan itu tidak memadamkan semangatnya. Arya menghabiskan waktu berjam-jam di loteng rumahnya menggunakan teropong sederhana buatan tangannya. Kemudian Lembaga Riset Nasional mengumumkan lomba. Meskipun minder dengan peralatan peserta lain, Arya mengirimkan temuannya tentang pola pergerakan. Kemudian Arya terpilih sebagai juara pertama. Berarti peristiwa yang penting yang dialami tokoh di sini, si Arya itu bukan membuatnya, tapi terpilih sebagai juara pertama. Harus ada di jawabannya harusnya. Arya berhasil membuat teropong sederhana dengan tangannya. Ini bukan peristiwa pentingnya, itu awal dari peristiwa pentingnya. Arya merasa minder, bukan. Ini bukan peristiwa penting. Menghabiskan waktu berjam-jam, bukan. Berarti jawabannya Arya terpilih sebagai juara pertama. Berarti jawabannya di next. Nomor 9, bagan yang sesuai. Kalau mengerjakan soal bagan, ini kita baca
pelan-pelan dari awal dulu ini ada apa gitu. Komite Konservasi Budaya, di sini ada Komite Konservasi Budaya, di bawah ketua komite itu ada 2 divisi utama, berarti di bawah ketua komite itu ada 2 divisi utama. Kita cek di sini ada ketua komite ada 2 divisi utama, 1, 2 kita baca dulu apa di situ divisinya. Divisi penelitian dan divisi pelestarian. Divisi penelitian dan divisi pelestarian, berarti jawaban A sampai situ betul. Kita cek jawaban B, jadi mencarinya seperti itu anak-anakku. Divisi penelitian dan dokumentasi dipimpin oleh manajer penelitian. Di situ ada 2 unit operasional. Jadi divisi penelitian dokumentasi ini yang atas ini ada 2, arkeologi dan filologi, berarti sampai sini betul. Kemudian divisi manajer pelestarian itu memiliki 3 koordinator, ada 3 ya ini ya. Ada 3, yaitu situs sejarah, kesenian tradisional, dan bahasa lokal. Situs sejarah, kesenian tradisional, bahasa lokal. Di sini bahasa internasional, berarti jawaban A salah. Kalau sudah ketemu, kita padakan saja. Di sini tadi komite berarti betul, pelestarian ini berarti betul, arkeologi, filologi tadi betul ya. Sejarah betul, tradisional betul, di sini lokal, berarti jawabannya adalah B. Terus jawaban C itu salahnya di sini tradisional harus di sini lokal, tradisional, sejarah. Ininya kebalik di sini. Berarti jawabannya B. Nomor 10. Kutipan tersebut merupakan bagian alur. Jadi untuk mencari alur itu mudah sekali. Kita baca kalimat di akhir. Itu paling enak di sini teman-teman, anak-anakku. Jadi kalau di kalimat di akhir ini ada masalah dan belum selesai, itu jawabannya berarti antara kerumitan atau konflik. Tapi kalau di kalimat akhir-akhir ini sudah ada penyelesaian, kemudian masalahnya sudah mereda, itu bisa pelarian atau penyelesaian. Kalau nggak ada apa-apa, jadi dari awal sampai akhir itu datar, itu berarti pengenalan. Kita baca di sini, kata-kata lembut tapi penuh tekad yang selalu menjadi energi bagi Sita untuk bangkit dan terus berjuang. Berarti dia di atas itu ada masalah, kemudian dia berjanji untuk berjuang. Kemudian ia berjanji suatu hari nanti semua pengorbanan itu akan terbayar lunas. Berarti masalahnya sudah selesai di sini teman-teman. Berarti jawabannya adalah penyelesaian. Terima kasih, kita lanjut ke sesi yang kedua. Nomor 11, ide pokok. Ide pokok itu ada di kalimat utama. Jadi untuk mencari ide pokok itu sebenarnya mudah. Di SMP itu ide pokok biasanya kalau tidak di depan itu di kalimat terakhir. Untuk mencari apakah di depan atau di akhir, kita cek kalimat kedua. Jadi kalau kalimat kedua ini masih pembahasan dari kalimat pertama, langsung pembahasan dari kalimat pertama, berarti ide pokoknya di depan. Tapi kalau berdiri sendiri berarti ide pokoknya di belakang. Kita baca. Saat ini remaja dan dewasa muda menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri konten-konten singkat. Di sini ada kata kuncinya menelusuri konten-konten singkat. Mereka mengalami penggunaan jargon internet yang berlebihan. Di sini malah membahas tentang jargon internet, berarti tidak berhubungan secara langsung, tapi berdiri sendiri. Berarti kalimat utamanya di belakang. Kita cek, di sini ada kata jadi. Jadi oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu membuktikan bahwa kalimat utamanya ada di belakang. Berarti ide pokoknya ada di sini. Berarti jawabannya ada di kalimat terakhir. Kita cek, penelusuran konten singkat berjam-jam. Tidak ada tulisan itu di kalimat terakhir, adanya di kalimat pertama. Berarti ini bukan jawabannya. Penurunan kemampuan kognitif generasi muda. Di sini memang ada kemampuan kognitif, tapi tidak ada tulisan penurunan. Penurunan ada di kalimat kedua. Mana ini. Berarti ini jawaban yang salah. Pentingnya memahami brain rot yang berdampak negatif. Di sini ada penting memahami
brain out berdampak negatif. Di sini ada dampak negatif. Berarti ini jawabannya. Generasi muda tidak menyadari, sudah dalam kondisi tidak menyadari ada di kalimat ini. Berarti ini jawaban salah. Nah, ke soal berikutnya nomor 12. Karakter tokoh Siska yang ringan tangan diceritakan melalui. Berarti kata kuncinya di sini adalah ringan tangan. Jadi kata kuncinya ringan tangan ya. Kemudian penyebutan secara langsung. Kalau secara langsung berarti itu pengarang menyebut secara langsung. Misalnya di sini tokoh Siska. Siska anak rajin. Rajin. Ini berarti penyebutan secara langsung. Kemudian gambaran fisik itu wajahnya buruk, tapi belum tentu hatinya itu buruk. Jalan pikiran tokoh berarti yang dipikirkan tokoh. Misalnya, hari ini sangat dingin, lebih baik aku malas bangun. Itu berarti wataknya malas, itu jalan pikiran. Tindakan berarti apa yang dilakukan. Berarti ringan tangan ini kita lihat dulu. Sejak kecil Siska dikenal sebagai anak yang tidak bisa diam jika melihat orang lain kesusahan. Tidak ada di sini bukti ringan tangan. Kemudian ringan tangannya itu kita cek. Oh, ini ia justru membantu Nenek Ida membersihkan singkong dari sisa tanah. Lihat hingga benar-benar bersih. Berarti ringan tangan di sini itu suka membantu. Ini dari tindakan tokoh. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Amanat yang sesuai lebih dari satu jawaban atau MCMA. Amanat itu berarti pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Kita cek. Kalau di situ ada perilaku itu bisa kita lihat sebagai amanat. Nanti kita lihat. Liburan sekolah kali ini terasa berbeda bagi Reno. Biasanya ia menghabiskan waktu bermain game dan bermalas-malasan. Namun ia setelah mendengar cerita dari gurunya tentang panti asuhan, hati Reno tergerak. Ia memutuskan untuk menyalurkan sebagian uang tabungannya bukan untuk membeli konsol game baru, melainkan memberi buku cerita. Ini nanti diberikan kepada anak yatim. Ini berarti ada amanat. Kita cek yang sesuai dengan itu. Kita harus memprioritaskan kebutuhan anak-anak panti asuhan. Kita harus menyayangi adik dan memberikan perhatian yang cukup. Enggak ya? Ada saatnya kita harus berbagi pada orang lain yang lebih membutuhkan daripada untuk membeli konsol game. Berarti ini bisa menjadi jawaban. Jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri karena ada yang perlu dibantu, yaitu anak-anak yatim tadi. Jadi dia lebih baik membeli buku daripada membeli konsol game. Berarti bisa ini. Berarti jawabannya 3 dan 4. Soal nomor 14. Ringkasan teks tersebut. Jadi ringkasan itu gabungan dari kalimat utama dan kalimat utama paragraf pertama dan kedua. Jadi bisa jadi ketika kalimat utamanya itu berupa kesimpulan di belakang, berarti paragraf pertama di depan, paragraf kedua di belakang, misalnya seperti itu. Tapi kita cek dulu ini deduktif atau induktif. Konsep ini itu berarti konsep khas kejogjaan. Ini berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kemudian nilai-nilai kekhasan ini berarti ini juga di kalimat pertama. Berarti nanti jawabannya ada di kalimat pertama dan kalimat pertama. Kita cek. Untuk mencarinya sebenarnya mudah. Jadi 2 jawaban terdepan, 2 kata atau 3 ini
kita cek di atas, kemudian 2 di belakang itu kita cek di bawah. PKJ sebagai inisiatif DIY. Adakah di kalimat pertama paragraf pertama? Ada, berarti sampai sini itu betul. Seluruh proses pendidikan. Adakah seluruh proses pendidikan di sini? Berbagai ini, seluruh proses pendidikan ada di sini. Ini di sini. Berarti jawabannya A. Pilar utamanya, tidak ada tulisan pilar utama di sini, berarti salah. Tidak ada tulisan sopan santun di kalimat pertama paragraf kedua, tidak ada ini, berarti jawabannya A gitu ya. Nomor 15. Sinopsis. Nomor 15. Soalnya adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Jadi sinopsis itu memendekkan cerita, bisa berarti seperti itu ya, memendekkan cerita tapi tidak menghilangkan makna. Jadi untuk mengerjakannya kita lihat dulu pola paragrafnya. Di sini ada 3 paragraf, berarti ada paragraf awal, tengah, dan akhir. Jadi sinopsisnya itu ada di awal paragraf, di tengah, dan di akhir seperti itu. Ini kalau kita baca cepat, itu Laras seorang pengrajin batik tulis di desa Girilayu merasa gelisah. Kenapa gelisah? Karena penjualan batiknya menurun drastis. Jadi intinya di paragraf pertama itu Laras penjualannya menurun. Intinya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, ia menemukan surat-surat lama milik almarhum. Kemudian di situ ada kata-kata jiwa setiap guratan maka ia akan abadi. Kemudian di situ membuat Laras itu bersemangat mendapatkan pencerahan, berarti bersemangat. Jadi intinya paragraf pertama penjualannya menurun, paragraf kedua dapat kata-kata motivasi dari kakeknya yang intinya dia semangat. Kemudian yang ketiga di sini harga lebih tinggi membuktikan bahwa warisan budaya. Intinya si Laras mendapatkan kesuksesan. Jadi ada 3 inti. Kita cek di atas jawaban. Laras pengrajin batik mengalami kesulitan finansial. Di sini sudah salah karena tadi Laras tidak mengalami kesulitan finansial, tapi karena penjualannya menurun. Laras pengrajin batik Girilayu menghadapi persaingan batik cetak murah, persaingan. Jadi penjualannya menurun. Bisa ini menjadi sebuah jawaban. Kemudian ia mengubah strategi dengan mengedepankan nilai sejarah filosofi melalui pameran kisah batik ini karena dia mendapatkan inspirasi dari kakeknya tadi. Berarti ini bisa juga. Kemudian menaikkan harga jual batik, ini ada di kalimat terakhir, berarti bisa juga. Berarti jawaban B bisa, tapi kita lihat dulu jawaban C. Di sini ia berjuang mempertahankan warisannya, jelas salah karena di kalimat akhir, di paragraf akhir itu ada kesuksesan. Di sini juga tidak ada kesuksesan, berarti jawabannya betul ya anak-anak B. Next, ke soal berikutnya. Soalnya adalah simpulan penyebab konflik. Jadi yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Jadi konflik itu kan ada 3. Penyebab, konflik, sama akibat konflik. Jadi untuk mencarinya, apapun yang dicari, entah itu penyebab, entah itu konflik, entah itu akibat, itu yang dicari dulu konfliknya dulu. Kalau sudah ketemu konfliknya, nanti mudah untuk mencari penyebabnya itu apa. Ketika sudah tahu konfliknya, itu nanti mudah mencari akibatnya. Akibat konflik itu biasanya ada di akhir tapi. Karena ini penyebab konflik, kita cek dulu apa konfliknya. Semilir angin pagi berembus perlahan menyapa wajah manis yang layu sebelum masanya. Dindingnya hadir dan masuk melalui celah bilik bambu di dapur sederhana. Di sini menyapa wajah manis yang layu sebelum masanya. Di sini mungkin ada masalah kenapa dia layu sebelum masanya, padahal dia itu kan masih muda, harapannya masih tinggi, tapi kenapa layu? Menghirup dengan pasti udara segar yang mengelilinginya. Ia melihat jam yang setia dengan detaknya menempel di sudut ruangan lengang itu. Perlahan Wiyandri berjalan menuju meja. Sebelum berangkat ke sekolah ya selalu bangun pagi-pagi. Memang semenjak bapaknya menjadi satu-satunya orang dewasa itu meninggal,
Wiyandri harus berjuang bertahan menaklukkan gelombang kehidupan. Jadi dia itu kena masalah itu karena ayahnya meninggal. Jadi ketika ayahnya meninggal dia harus berjuang sendiri. Jadi penyebab konfliknya adalah ayahnya meninggal. Kita cek jawabannya. Windiarti bersekolah sembari berdagang agar dapat bertahan menaklukkan gelombang kehidupan. Wiyandri harus selalu bangun pagi menyiapkan enggak. Ayah Wiyandri yang merupakan satu-satunya orang dewasa di rumah itu meninggal. Berarti ini penyebab konflik. Konfliknya bisa ini. Jadi jawabannya C gitu ya, karena yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Next, konflik. Ya, pertanyaannya adalah konflik. Jadi untuk mencari konflik, cari dulu konfliknya ya. Kalau mencari penyebab, cari dulu konfliknya. Kalau mencari akibat, cari dulu konfliknya. Tapi karena yang ditanyakan konflik, berarti cek dulu apa konfliknya, masalahnya. Matahari baru saja hangat menyapa tubuh, jarum jam di pergelangan Sena menunjukkan pukul itu. Ia mengendus, 5 menit lagi Pak Satpam akan menutup pintu gerbang. Ia melihat sekilas pemandangan Pak Ratman, supir pribadi yang mengantarnya ke sekolah. Ia melihat pandangan cemas di mata tuannya. Belum ada konflik, cuma ada masalah di sininya. Tapi belum kelihatan ya. Sena ingin menyuruhnya lebih cepat lagi, tetapi ia melihat berpuluh motor dan mobil juga padat. Pukul 6.48 mobil yang mengantarnya tepat berada di ujung gerbang sekolah. Hati Sena merasa ada yang mengganjal, sebab tak biasanya Pak Ratman datang terlambat ke rumahnya. Di sini ada masalah. Dia memikirkan kenapa Pak Ratman itu. Pak Ratman, bolehkah Sena tahu mengapa Pak Ratman pagi ini datang terlambat ke rumah? Namun sayang gerbang sekolah jamnya nanti. Intinya berarti ada perasaan mengganjal itu masalahnya. Kita cek. Sena tidak tega menyuruh Pak Ratman mempercepat mobilnya. Enggak ya, Pak Ratman selalu pelan membawa mobil, enggak pelan. Sena hampir terlambat ke sekolah karena Pak Ratman datang terlambat. Jadi tadi kan ada perasaan mengganjal karena Pak Ratman datang terlambat. Jadi jawabannya adalah C. Next, soal nomor 18. Fakta dalam teks tersebut ditunjukkan. Jadi fakta itu adalah nyata. Fakta itu nyata. Nyata itu berarti ada buktinya, tidak bisa dibantah. Kalau opini itu berarti belum terbukti bisa dibantah. Mudahnya seperti itu. Warna bajunya hitam. Sudah jelas itu hitam, tidak bisa dibantah. Tapi misalnya wajah gadis itu cantik. Karena si A itu suka gadis yang berambut keriting dan gadis itu tidak keriting, berarti menurut si A gadis itu tidak cantik. Tapi menurut si B yang dia suka wajah gadis itu berkeriting itu akan menjadi cantik. Jadi cantik itu relatif, berarti opini. Jadi intinya fakta dan opini, fakta itu tidak bisa dibantah, opini itu bisa dibantah. Kita cek. Secara umum, cara merayakan Hari Bumi ialah dengan menggelar kegiatan di luar ruangan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Secara umum itu berarti bisa iya, bisa tidak, tapi secara garis besar seperti itu. Berarti ini tidak bisa dibantah. Berarti ini fakta. Aktivitas lain yang bisa dikerjakan ialah menanam pohon atau merumput. Di sini enggak ada paragrafnya ya. Aktivitas lain yang bisa dikerjakan ialah menanam pohon atau memungut sampah yang berserakan di pinggir jalan. Aktivitas lain selain untuk merayakan Hari Bumi ialah menanam pohon. Jadi ada aktivitas lain dan aktivitas selanjutnya. Berarti itu tidak bisa dibantah karena ada beberapa aktivitas. Berarti ini fakta. Berarti jawabannya udah ketahuan anak-anak. Jawabannya adalah 1 dan 2. Kita buktikan bahwa lainnya itu opini. Opini itu berarti ada yang bisa dibantah. Paling efektif, ini bisa dibantah. Menurut saya tidak paling efektif. Di sana ada yang lebih efektif, apalagi ada kata dianggap. Kemudian 4, pemerintah sebaiknya. Ini kan juga pendapat. Kemudian demi memulihkan. Menurut saya tidak demi memulihkan. Nyatanya ada lagi yang lebih, itu berarti bisa dibantah. Diharapkan.
Itu berarti pendapat. Berarti jawabannya A. Nomor 19, simpulan. Simpulan itu terdiri dari gagasan utama dan beberapa kalimat selanjutnya. Jadi mewakili keseluruhan kalimat. Jadi minimal menurut saya kesimpulan itu ada di kalimat utama dulu. Kemudian ada di kalimat berikutnya. Karena di sini di kalimat akhir, mengingat begitu pentingnya sejarah perjuangan bangsa, maka kita para pelajar sudah sepantasnya memahami. Nah, ini ada kata maka. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Kalau kalimat utama di akhir itu berarti sebagai kesimpulan. Berarti jawabannya harus ada di sini semua. Tapi kalau kalimat utamanya di depan, itu berarti harus ada di kalimat utama dan beberapa kalimat berikutnya. Itu kalau kalimat utamanya di depan. Tapi karena ini kalimat utamanya di belakang, berarti jawabannya ya ada di sini semuanya. Jawaban yang paling mendekati adalah jawaban D. Gitu ya. Sepantasnya memahami, kan ada perjuangan bangsa, ada bukan karena paksaan, ada. Jawabannya D. 20. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu kausalitas. Kausalitas itu tanda hubungnya sebab akibat, sehingga, karena, ya toh. Kemudian temporal itu waktu, temporal itu saat, ketika, seperti itu. Kita cek. Untuk mencarinya, cari dulu yang sebab akibat, sehingga, karena. Di sini ada di nomor berapa? Nomor 3 disebabkan. Kemudian di nomor 5 di situ ada ketika, temporal, berarti jawabannya 3 dan 5. Seperti itu ya anak-anakku. Lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Lanjut ke soal nomor 21. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dan penggabungan. Berarti di sini kata kuncinya adalah pertentangan. Konjungsi pertentangan itu ada walaupun, meskipun, namun, seperti itu. Kalau penggabungan itu dan. Adik pergi membeli kue dan sayur. Nah, itu penggabungan. Pertentangan. Cintanya sangat tinggi, namun dia suka titik-titik, misalnya seperti itu. Atau wajahnya cantik, namun perilakunya kurang. Itu namanya pertentangan. Kita cek yang ada pertentangan. Nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada ya, dan konjungsi. Kemudian nomor 3 ada namun. Sudah ketahuan jawabannya namun. Nomor 3 dilihat di pola jawabannya itu ada 2 dan 3. Tapi kalau 2 dan 3 itu kebalik, karena yang akhir itu penggabungan. Berarti jawabannya adalah C. Kita cek bahwa nomor 4 itu ada penggabungan. Ada ya anak-anak? Next, nomor berikutnya. Jadi mudah bahasa Indonesia itu. Yang penting bisa memahami. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan teks tersebut. Pola pengembangan itu bisa diawali dengan latar, diawali dengan pengenalan, seperti itu. Kita cek di sini. Laki-laki berusia setengah baya. Perwatakannya tidak terlalu tinggi. Di sini ada penggambaran fisik. Kemudian kulitnya seperti rata-rata kulit orang Indonesia, sawo matang. Berarti kan ini fisik ini. Kemudian tidak terlalu ganteng, rambutnya biasa. Kemudian sinar matanya tajam, itu kan fisik. Berarti jawaban teks 1 itu fisik. Kita cek teks 2. Malam semakin larut. Ini bisa waktu, tapi kita baca dulu. Terasa dingin menyentuh kulit. Di sini ada menyentuh kulit. Kemudian tampak bersinar lembut dalam dekapan kelam. Di sini ada kata kelam. Ini bisa antara waktu atau suasana. Tapi kita cek dulu. Melahirkan irama yang lembut, menggelayut sehingga melengking nyaring. Melengking nyaring. Kemudian terasa suram. Jadi hatinya itu terasa suram. Kemudian segala tampak hitam sunyi menyelimuti hati duka. Jadi walaupun ini ada waktu, tapi ini lebih ke menggambarkan suasana. Kita cek harusnya ada jawaban fisik dan suasana. Ada ya, berarti jawabannya betul C. Ke soal berikutnya, nomor 23. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut.
Ini ada urutan peristiwa, tempat, peristiwa, waktu, kita cek urutannya itu. Sejarah penanaman, wah ini sudah kelihatan anak-anak. Di sini ada ini, kemudian ada tahun 1911, kemudian 1968. Ini berarti jelas adalah waktu. Tapi kalau di sini misalnya di Jawa Barat, kemudian pindah ke Jawa Timur, kemudian pindah ke Sumatera, itu bisa berarti tempat. Tapi karena ini lebih ke sejarah, itu bukan tempat tapi waktu. Kita cek yang sini. Pengolahan buah sawit dimulai, di sini ada pengolahan. Pengolahan itu berarti peristiwa, tapi kita cek dulu. Dimulai dengan ini, setelah itu, setelah itu buah sawit diproses, setelah diolah, kemudian diproses, kemudian dimurnikan. Jadi itu urutan peristiwa. Berarti jawabannya harus ada waktu dan peristiwa. Yang ada waktu hanya jawaban D. Berarti betul ya? Waktu dan peristiwa. Next, ke soal berikutnya, soal nomor 24. Situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat sebagai akibat munculnya hujan di musim kemarau. Jadi sebenarnya jawabannya itu sudah dipicu di sini. Situasi kemungkinan muncul berarti ada sesuatu yang membuat sesuatu. Misalnya situasi yang kemungkinan muncul itu ketika si Andi tidak belajar. Situasi yang kemungkinan muncul nilainya jelek, nilainya baik. Kok bisa nilainya baik ya? Siapa tahu sudah dong. Itu namanya situasi yang kemungkinan muncul. Dari beberapa kemungkinan ada yang benar. Di sini munculnya hujan di musim kemarau. Kira-kira apa? Terjadinya gagal panen di kalangan petani palawija karena lahan terlalu lembab. Berarti ini bisa benar. Kenapa? Karena palawija itu tidak boleh kelebihan air. Kemudian hujan yang terus-menerus menyebabkan menurunnya kualitas ketersediaan air bersih di masyarakat. Salah, karena saya yakin masyarakat sudah punya sumur, jadi tidak ada masalah dengan hujan, malah airnya bertambah. Perubahan pola hujan yang tidak sesuai pada perkiraan membuat petani kesulitan merencanakan aktivitasnya. Betul, karena petani itu menanam melihat musimnya. Ketika musim hujan menanam padi, musim kemarau menanam palawija, tapi ketika menanam palawija tiba-tiba hujan, ya bisa hancur panennya. Petani dapat menanam semua jenis tanaman, semua jenis berarti salah. Jadi mudah ya, jadi memprediksi itu kita memikirkan yang kedepannya. 25, prediksi selanjutnya yang akan diambil Yusuf. Nah, ini prediksi cerita. Kita cek kalimat-kalimat akhir dulu aja ya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah gua, ia masuk meskipun tidak sampai jauh ke dalam gua. Ia melepas lelah sembari pandangannya waspada. Ia khawatir kalau tiba-tiba ada binatang buas mendatanginya. Sekilas matanya tertumbuk pada manuskrip yang tertempel di dinding gua. Ia mencoba membacanya. Ia yakin manuskrip itu adalah kunci untuk memahami rahasia hutan terlarang. Kemudian Yusuf berpikir keras, keterbatasan sebagai peneliti muda tidak memungkinkan mengungkapkan semua rahasia. Jadi dia itu penasaran, pengen tahu rahasianya. Ia sangat ingin membuka tabir rahasia hutan terlarang itu. Ketika dia menemukan tulisan yang tidak bisa dia baca, dan dia sangat penasaran, kemungkinan yang terjadi berarti bisa jadi dia minta bantuan orang yang bisa. Kita cek. Yusuf akan membiarkan manuskrip itu dan ia akan mencari manuskrip yang lain yang mudah dibaca. Saya yakin tidak, karena semua manuskrip di gua itu tulisannya sama, karena dari satu suku yang sama, jadi bukan jawabannya. Yusuf akan bertahan di dalam gua sampai ada peneliti lain yang masuk. Wah ini nanti kalau sampai tua nggak ada, jadi bukan ya. Yusuf akan meninggalkan gua dan berusaha mencari bantuan ahli sejarah karena dia penasaran, atau peneliti lainnya yang lebih berpengalaman. Berarti ini kemungkinan yang terjadi karena dia tadi kan penasaran. Yusuf akan memberikan informasi kepada peneliti lain bahwa ada manuskrip yang bisa diteliti. Itu
Bisa, tapi kan dia penasaran. Jadi dia akan mencari bantuan. Jawabannya berarti C, gitu ya. Nomor 26, gagasan pendukung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Atau ini bisa juga untuk melengkapi kalimat yang tidak padu di tengah. Untuk membaca seperti ini, kita baca di depan dan di belakangnya. Jadi untuk mengurangi kita membaca semuanya, kita baca di depan dan di belakangnya, anak-anak. Beberapa daerah mempunyai adat dan kebiasaan untuk menghargai tamu. Ini ada kata kunci beberapa daerah. Bagi masyarakat Minangkabau, kopi bukan hanya minuman, melainkan perekat obrolan. Bahkan di daerah pedalaman ketika tamu disuguhi segelas air, jadi ini membahas air ya. Di sini air dibuat kopi. Nah, kata kuncinya kan ada minuman, kemudian ada kopi, kemudian kata kuncinya kan ada minuman dan beberapa daerah. Di sini bahas Minangkabau. Berarti kalimat yang kosong itu harusnya ada unsur daerah selain Minangkabau dan ada unsur minuman. Di sini ada unsur Jawa. Kemudian ada unsur teh panas. Di Jawa itu teh panas atau kopi. Berarti itu cocok dengan jawaban. Menghormati tamu ini tidak membahas minuman, padahal yang dibahas tadi minuman. Di sini juga tidak ada minuman. Di sini juga tidak ada minuman walaupun ada daerah. Karena tadi dari awal ini membahas soal makanan dan minuman. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 27. Makna simbol mawar merah dan mawar putih. Kita cek. Penghabisan kali ini kau datang membawa karangan kembang mawar merah dan mawar putih. Di sini ada. Darah dan suci, kau terbarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah, itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini? Jadi kalau suci, putih itu kan suci, merah itu darah. Menggambarkan kehidupan yang penuh perjuangan, mencerminkan hubungan cinta yang penuh kepolosan, enggak ya? Yang ada unsur kesucian itu jawabannya C. Kalau ini kan jelas salah ini. Berarti jawabannya adalah C, karena putih itu adalah kesucian. Merah itu mawar, mawar itu melambangkan keindahan. Berarti jawabannya C, mudah ya. Jadi harus diartikan dulu puisinya itu seperti apa. Lanjut ke soal nomor 28, citraan yang dominan. Nah, ini ada taktil. Taktil itu peraba. Kemudian visual itu berarti penglihatan. Audio itu berarti suara. Kinestik itu adalah gerak. Jadi kita cek yang paling mendominasi. Kalau engkau tidak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak langit, kamu tahu beringin yang tegak di puncak langit, itu berarti lewat visual. Jadilah belukar, tapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Berarti ada belukar yang tumbuh di tepi danau. Kita melihat belukar di tepi danau itu berarti lewat mata. Jadilah rumput, kamu tahu rumput, itu berarti juga lewat mata. Rumput yang ada di tanggul, itu kalian tahu rumput di tanggul, itu berarti mata. Kemudian jalan setapak, membawa orang, kamu tahu itu berarti walaupun di sini ada membawa orang ke mata air, itu berarti lebih didominasi oleh citraan visual. Jawabannya adalah B. Next, nomor 29. Majas yang mendominasi. Personifikasi, alegori. Personifikasi itu berarti benda mati seolah-olah seperti manusia. Paling jawabannya seperti itu. Kalau tidak personifikasi, metafora, hiperbola, asosiasi itu perumpamaan. Kelam, gelap, bulan enggan tersenyum. Di sini ada kata bulan enggan tersenyum. Berarti itu adalah personifikasi. Kemudian badai mengeram. Badainya mengeram, ini sifat manusia, berarti personifikasi. Kemudian ada angin berbisik, itu berarti personifikasi. Daun-daun tidak kuasa menolak takdir, itu berarti personifikasi. Berarti jawabannya adalah A. Biasanya yang keluar adalah personifikasi, asosiasi atau perumpamaan, mengumpamakan dengan sesuatu. Misalnya aku binatang jalang, berarti si tokoh aku itu diumpamakan sifatnya seperti binatang jalang.
asosiasi, atau biasanya hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya kulit kakek itu kulitnya maksudnya kakek itu tinggal kulit pembungkus tulang atau suaranya menggelegar, itu berarti melebih-lebihkan. Soal nomor 30. Makna yang terkandung pada bait puisi tersebut, satu bait ini, berarti kita baca dulu untuk mencari maknanya. Kita baca. Ketika aku berdoa, aku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Meminta sesuatu tapi sesuai dengan hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu tidak akan habis, berarti dia orang yang serakah. Aku ingin minta banyak harta, benar ya. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas. Kutolak sakit, kutolak kemiskinan, berarti menggambarkan karakter manusia yang materialistik dan lebih mementingkan duniawi. Ini berarti bisa jawaban yang benar. Tapi kita cek dulu jawabannya lainnya. Mencerminkan keinginan manusia yang selalu meminta diberikan benda-benda mewah. Enggak ya, itu lebih ke duniawi. Tersadar oleh penyakit, enggak, dia tidak menginginkan penyakit, berarti jawabannya adalah berjuang melawan kemiskinan, enggak. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 31. Berdasarkan kutipan cerita di atas, kebiasaan yang dilakukan Dimas adalah, kebiasaan itu adalah kegiatan yang dilakukan berulang kali. Jadi misalnya tiap pagi seperti itu kebiasaan. Kita cek. Setiap selesai sholat subuh, ya, sholat subuh ini kan kebiasaan. Jadi karena sholat itu wajib, berarti kebiasaan sholat subuh bisa juga kebiasaan bangun pagi. Kemudian udara pagi masih segar, membuatnya bersemangat, ya mengambil ember bersih air. Setelah itu ya mendekati kandang ayam. Dimas mengganti air minum ayam, menaburkan pakan. Sekali ibunya datang membawakan tambahan pakan. Kegiatan itu sudah menjadi rutinitas. Kegiatan apa tadi? Kegiatan bangun pagi, sholat subuh, kemudian membantu ibu. Berarti jawabannya antara itu. Kita cek ya. Bermain bersama kucing, tidak. Bukan, berarti bermain bersama kucing bukan jawabannya. Bukan kebiasaan. Memberi makan kucing, tidak ada memberi makan kucing di tag itu. Mengambil air menyirami tanaman, tidak menyirami tanaman, tapi memberi makan ayam. Berarti jawabannya membantu ibu membersihkan kandang ayam setiap hari. Soal nomor 32. Hal yang patut diteladani. Yang patut diteladani adalah sifatnya. Kita cek. Pagi itu Dina berjalan menuju sekolah. Di sepanjang jalan ia beberapa kali berhenti tersenyum. Di sini ada kata tersenyum, kemudian menganggukkan kepala, kemudian kebingungan dengan nada lembut, silahkan duduk di sini. Berarti nek disiplin waktu tidak, kemandirian tidak, berarti itu adalah ramah tamah. Ramah kan? Tersenyum, mengangguk, nada lembut, kemudian silahkan duduk. Nomor 33, lanjut. Nilai sosial. Di situ ada toleransi, disiplin, kerendahan hati, kepedulian. Kita cek. Di sekolah, Sinta dikenal sebagai siswa yang mudah bergaul dengan siapa saja. Ya, sebangku dengan Lilis yang beragama beda. Di sini ada beragama beda, berarti bisa di sini toleransi beragama. Kemudian mereka sering berbagi bekal. Sinta tidak pernah memaksakan pendapatnya dan selalu mendengarkan cerita Lilis. Kemudian itu berarti bukan disiplinnya. Berarti jawabannya antara toleransi dan kerendahan hati. Kita buktikan di sini kerendahan hatinya. Ini Sinta membelanya dengan tenang dan berkata bahwa setiap orang berhak menjalani keyakinan. Dia dengan rendah hati menjelaskan seperti itu, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 34. Solusi terhadap permasalahan di poster. Di situ setiap pelanggaran lalu lintas awal dari kecelakaan. Jadi melanggar itu membuat kecelakaan. Berarti solusi itu berarti penyelesaiannya, sosialisasi bahaya berkendara lalu lintas. Berarti benar ya, perlu adanya sosialisasi. Membuat undang-undang tentang tata tertib. Kalau membuat undang-undang tidak ada sosialisasinya sama saja. Hukuman berat berarti bisa juga pelanggar tata tertib lalu lintas. Menempelkan tata tertib lalu lintas di jalan raya
itu berarti juga solusi. Hukuman berat kalau tidak ada tidak ada sosialisasi juga salah, berarti jawabannya ini. 35. Next, perbedaan penggunaan bahasa. Majas itu berarti bisa paling enak bahasa kias, peribahasa, kemudian kalimat langsung tidak langsung. Di tag 1 ini ada kalimat langsung, pada pertanyaannya tidak langsung, berarti jawaban ini salah. Kemudian di sini ada kalau salah satu patah kita tidak akan bisa terbang. Kemudian menghujam ke tanah, pohon yang akarnya menghujam ke tanah. Berarti ini majas ini. Kemudian di sini ada mana kita cek. Tugas membuat proyek. Meskipun besar kepala, di sini ada ungkapan. Berarti jawabannya majas dan ungkapan. Next. Soal nomor 36. Persamaan dan perbedaan kedua teks terdapat pada. Kita cek lihat jawabannya dulu ya, pola jawabannya. Membahas makanan khas, membahas tempat atau lokasi penjualan. Makanan khas Jogja. Jadah tempe itu Jogja, ini juga Jogja. Kemudian yang ditanyakan itu persamaan dan perbedaan. Kemudian tempatnya ini di Yogyakarta, yang satu tempatnya di Kaliurang. Kemudian yang bawah itu menjelaskan lauk pelengkap, tag 2 membahas perpaduan jadah dan ini. Ada ya perpaduan ini ada. Ini membahas nasi lauk pelengkapnya ada. Berarti ini sini perbedaannya ada di sini. Persamaannya ini berarti jawabannya 1 dan 3. Next. Soal nomor 37, pembiasaan. Jadi di sini gambarnya itu pembiasaannya memberi salam, sikap hormat, bahasa yang sopan, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan dengan baik. Setiap masuk gerbang sekolah, Amiral selalu disambut Bapak Ibu guru dan bersalaman, tetapi Amiral diam saja. Berarti ini salah ya, karena dia harus sopan. Amiral dan teman kelasnya selalu mendengarkan setiap pembelajaran dengan penuh perhatian dan berbicara ketika diberi kesempatan. Berarti mengajukan pertanyaan dengan baik, ini berarti bisa. Ketika guru akan masuk kelas, Amiral berjalan di belakang guru supaya guru masuk pertama. Di sini tidak ada unsur itu. Amiral selalu menghindari kata-kata kasar, berarti berbahasa yang sopan. Berarti jawabannya 3 dan 2 dan 4. Next, 38. Komentar yang sesuai dengan isi teks. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah terurai. Kemudian mulai menerapkan metode kompos. Kemudian membantu mengurangi pencemaran ini. Kemudian bermanfaat. Berarti komentarnya sampah organik sulit diuraikan sehingga harus dibuang langsung ke tempat. Ini salah ya, jelas salah ini. Kalau sampah organik kan bisa diurai. Pengelolaan sampah organik tidak memiliki dampak ekonomi. Nah, ini kan ada dijual sendiri memiliki dampak ekonomi, berarti salah. Pengolahan sampah organik dapat memberikan manfaat dan ekonomi, tetapi masih membutuhkan peningkatan kesadaran. Di sini kan ada masih membutuhkan peningkatan, berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 39. Perbedaan pesan moral. Kita cek dulu perbedaan pesan moral. Setelah itu keduanya meninggalkan buku ini bergegas ke musola. Berarti di sini ada unsur walaupun dimanapun kita berada, kita tidak lupa ibadah. Berarti ada jangan lupakan ibadah. Beri jawabannya bisa A,
bisa C. Kita cek yang kedua. Di sini tanpa menyumbang ide. Karena rajin berkaca catatan kecil, tidak membeda-bedakan sifat yang berbeda-beda. Berbeda-beda tapi mereka bisa berkelompok, berarti tidak membeda-bedakan, bukan tolong menolong lah. Berarti jawabannya jangan membeda-bedakan, ini jawabannya adalah C. Soal terakhir, komentar yang sesuai. Di sini siang itu Abiyu Faisal sedang bermain bola, kemudian menemukan ponsel. Akhirnya mereka bertiga membawa ke guru. Intinya mengembalikan ponsel yang bukan milik mereka. Abiyu, Faisal, dan Miftah memilih membawa ponsel yang ditemukan ke guru agar bisa dikembalikan pemiliknya. Berarti ini benar ya. Kenapa ini benar jawaban yang B? Salahnya menjadi orang yang menemukan, berarti itu salah. Harus kita kembalikan. Memilih menyerahkan ponsel yang ditemukan kepada guru merupakan sikap bijaksana. Ini bisa, tapi lebih ke jawaban A. Berarti jawabannya A. Terima kasih anak-anakku. Semangat untuk TKA. Sukses buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.